Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malhuto Leolam Vaed. Kita beri kemuliaan di dalam Yesus. Yuk kita siapkan hati kita, ku masuk ke tempat kudusnya. Masuk ke tempat kudusnya dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ke tempat kudusnya. Masuk ke tempat kudusnya dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu,
Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas kasihmu yang ku terima
dengan apapun membalas cintaku. Oh Yesus, aku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Coba selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kau Bapakku, kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Oh terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, kita mau bersuka memuji Tuhan. Segala puji syukur menaikkan banyak kepada Bapa Yahweh di dalam jiwa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
Haleluya. Datang di hadirat Tuhan. Di hati yang penuh sukacita. Buatlah sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Sesuatu yang baru dalam hidupku, buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Hanya Holy
Diberkatilah Bapa di surga, Bapa Tuhan kami Yesus Mesias, sumber segala berkat, kasih dan anugerah, daripada mula segala pengetahuan, hikmat dan pengertian yang sesuai dengan maksud dan rencana-Mu yang baik bagi kehidupan kami. Dengan sukacita kami menerima kebenaran firman-Mu. Bemasiah Yesus Adonai-Mu, haleluya, amin. Diberkatilah Elohim Avinu, Bapa Tuhan kita Yesus Mesias, sumber segala berkat, kasih dan anugerah, sumber segala hikmat, pengertian dan pengetahuan yang benar yang kami dapatkan di dalam rohnya oleh karena iman di dalam Yesus Mesias Adonai-Mu, amin.
Sudah disampaikan beberapa ayat untuk dibahas ya. Kita adalah orang-orang yang dimenangkan oleh karena percaya kepada pemberitaan Injil. Injil itulah yang telah membawa kita untuk mengenal Bapa. Oleh karena kita percaya dan mengenal putranya, itulah Injil. Dan Injil ini tidak terlepas dari pembahasan, pembicaraan maupun nubuatan para nabi. Kita bisa lihat di dalam Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 1 dan beberapa ayat berikutnya. Surat ini disampaikan kepada orang-orang percaya di Roma. Di Roma itu ada dua kelompok. Yang pertama orang-orang percaya dari kalangan Yahudi. Disebutnya Yehudim Hama Aminim Be Yeshua Hamasiah. Ya, disebutnya seperti itu. Kadang-kadang juga disebut sebagai Kedoshim. Kedoshim Be Yeshua Hamasiah. Orang-orang kudus di dalam Yeshua Hamasiah. Di ayat 1 dikatakan begini. Dari Polos atau Paulus ya. Nama dia sebagai rabi Yahudi itu adalah Saul ya. Hamba Hamasiah Yeshua. Hamba Hamasiah Yeshua. Rasul itu seliah dalam bahasa Ibrani ya, atau utusan. Jadi Paulus hamba dan utusan dari Mesias. Jadi Mesias yang mengutus. Yang dihususkan bagi Injil Ha Elohim. Jadi terjemahan ini sebaiknya ditambah dengan huruf H ya. Injil Ha Elohim. Yang telah dia janjikan, yang menjanjikan siapa? Bapa Yahweh menjanjikan sebelumnya melalui para nabi-nabinya, melalui para nabi-nabi Yahweh dalam kitab suci tentang putranya. Jadi Injil itu tentang putranya, bukan tentang bapaknya. Sementara sekarang berkembang, orang-orang berusaha memberitakan Injil itu tentang bapaknya, tentang Yahweh gitu. Padahal Injil itu sebuah berita, disebut kabar baik ya. Kabar baik dari Bapa Yahweh tentang putranya, bukan tentang bapaknya. Di sini katakan tentang putranya yang menurut daging berasal dari benih Daud. Jadi berita tentang putranya itu berada di dalam perspektif Yerusalem, perspektif kerajaan Yehuda, perspektif keluarga Daud. Kenapa harus keluarga Daud? Karena ada perjanjian garam dengan keluarga Daud. Ya, nanti itu bahasanya kapan waktu tentang perjanjian garam itu. Jadi harus dari keturunan Daud, tidak bisa dari suku yang lain. Tidak bisa Mesias itu dari Amerika. Tidak bisa juga Mesias itu dari Galilea. Walaupun kenyataannya Yeshua muncul dalam pelayanan itu di Galilea. Tetapi dia dilahirkan itu dari Yudea. Dari kota Daud. Jadi perspektifnya itu tidak pernah berubah. Jangan karena kita menerima perjanjian baru atau Injil, lalu semuanya jadi baru, yang dulu tuh seperti tidak berlaku lagi. Tidak begitu ya, Injil tidak begitu. Injil itu ada larasnya. Ada laras. Yang dengan kuasa, menurut Roh Kekudusan, ada manifestasi kekudusan di dalam hidupnya ya. Melalui kebangkitan. Jadi Injil ini bukan hanya berita tentang kelahirannya tetapi juga kebangkitannya. Kalau dikatakan kebangkitannya berarti ada kematiannya.
kebangkitan dari antara orang mati telah ditentukan sebagai putra Elohim, bukan sebagai Yahweh, sebagai putra Yahweh. Terjemahannya selalu seharusnya putra Ha Elohim. Saya banyak membaca berbagai versi ya, Indonesia, Inggris, Belanda, Yunani. Apalagi kalau kita buka program Bible World, di situ ada 140 bahasa. Dulu saya punya program, tapi sekarang karena laptopnya rusak, programnya ikut rusak. Jadi saya nggak punya lagi itu program itu. Ditentukan sebagai putra Ha Elohim, yaitu Yeshua HaMashiach, Tuhan kita. Ya, Yeshua HaMashiach Adoneinu. Ya, Tuhan kita bahasa Ibrani-nya Adoneinu. Ya, saya campur-campur dengan bahasa Ibrani supaya kita sedikit belajar. Melalui Dia. Nah, jadi kata melalui Dia itu selalu dibicarakan di dalam kitab suci sejak kitab suci para nabi. Melalui Dia, jadi dari Bapa di surga, melalui Yeshua kami telah menerima anugerah atau menerima kasih karunia atau menerima keset dan kerasulan, ya, supaya ada ketaatan iman demi namanya. Ketaatan iman di dalam namanya, artinya ketaatan kepada ajarannya Yeshua di antara segala bangsa, yang di antara mereka kamu juga yang di Roma, termasuk yang dipanggil sebagai milik Yeshua HaMashiach. Jadi seorang rasul dari Yerusalem berbicara kepada orang Roma. Ini jauh sekali ya, Yerusalem dengan Roma itu jauh sekali. Tetapi orang Roma itu dihisapkan, dibawa masuk ke dalam persekutuan dengan orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Jadi Hama Aminim Yehudim dengan Hama Aminim Yevanim, ya, Yevanim itu orang-orang yang ada di Roma. Itu menjadi satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Jadi semua pada waktu itu berorientasi ke Yerusalem. Kalau ada masalah di Antiokhia, maka orang itu datang berkumpul di Yerusalem dan bersidang di Yerusalem. Kita lihat di dalam Yohanes 15. Jadi Injil itu di sini dijelaskan adalah kabar baik dari Bapa di surga tentang anaknya. Jadi berita itu harus berita tentang anaknya. Kalau ada pengajaran-pengajaran yang mengaburkan berita-berita tentang anaknya, itu sudah bisa kita pastikan itu bukan roh berasal dari Bapa di surga, bukan roh kebenaran. Di dalam itu suratnya Rasul Yohanes itu disebut roh anti-Mesias. Berita apapun, ya, sekarang banyak perkembangan berita-berita, banyak opini-opini, banyak dogma-dogma yang dikembangkan, diimprovisasi, ya. Kalau isinya tidak mengandung berita tentang anaknya, itu bukan Injil. Nah, kita lanjut ke Roma 1 ayat 16. Jadi berita tentang anaknya atau berita tentang putra Elohim itu adalah satu kewajiban dari seorang rasul yang lahir baru. Jadi Saul ini orang yang beragama, orang yang taat kepada Torah, ya. Tetapi dulu dia dituntun oleh sebuah sistem. Itu sistem yang baik, ya, karena berasal dari Musa, berasal dari para nabi yang diutus oleh Bapa Yahweh. Tetapi di dalam penerapannya, karena terbatas oleh dosa, ya, oleh kelemahan,
maka terjadi mutasi, terjadi penyimpangan, ya, terjadi ketidakakuratan dalam memahami kehendak hak Elohim di dalam Torah itu. Nah, pasal 1 Roma ayat yang ke-16. Aku tidak menjadi malu akan Injil Hamasyah. Injil itu adalah lafal orang Arab, ya. Orang Arab membaca Evangelion. Nah, ketika dia membaca Evangelion, dia tidak bisa, ya, melafalkannya dengan mudah. Dia bilang Injil gitu. Evangelion. Evangelion itu bahasa Yunani. Jadi orang Arab pernah dipengaruhi oleh bahasa Yunani, oleh pengyunanian, bahasa pengyunanian budaya, ya. Misalkan di dalam pembacaan waktu saya belajar di SD, di ajaran agama Islam, ya, itu ada seorang nabi namanya Yunus. Yunus itu bahasa Yunani, ya. Bahasa Yunani. Yunus di belakangnya ada US, ya. Itu bukan bahasa Arab. Kalau di bahasa Ibrani namanya kan Yonah, ya. Yonah itu artinya merpati. Nah, dilafalkan oleh orang Yunani menjadi Yunus. Nah, itu ada, ya, di dalam pengajaran saudara kita kaum muslim, ya. Karena Injil adalah kuasa hak Elohim. Jadi saya tidak mengoreksi, tapi saya mau menunjukkan teks asli dalam bahasa Ibrani, ya. Dalam versi Ibrani itu disebut koah hak Elohim, untuk menyelamatkan atau untuk keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Jadi ketika itu diberitakan, ada kuasa yang bekerja menyertai pemberitaan itu dan mendatangkan keselamatan bagi setiap orang yang mempercayai berita Injil itu. Pertama-tama bagi orang Yahudi. Nah, ini perlu dicermati, ya. Injil itu diberitakan pertama kali di Yudea, di Samaria. Jadi di tanah Israel sudah ada jemaat. Sehingga jemaat-jemaat yang terkenal dengan perkembangannya itu di tanah Yudea. Di wilayah pemerintahan kerajaan selatan itu Yudea. Kalau Galilea dan sekitarnya itu dulu pemerintahan Israel Utara. Kita perlu belajar sejarah, ya, bagaimana Israel itu terbelah dua. Nah, Injil ini diberitakan dan berkembang menjadi sebuah jemaat itu di Yudea. Nah, setelah orang Yudea percaya dan menjadi sebuah kumpulan jemaat, itu disebut Kehilot Ha Elohim, Sebe Yehuda, ya. Jadi jemaat-jemaat hak Elohim yang percaya kepada Yesua itu sudah banyak dan berkembang. Nah, dulu tidak ada buku perjanjian baru, tapi sudah ada jemaat. Jadi jemaat mula-mula tidak dibangun dengan tulisan-tulisan kitab suci perjanjian baru, belum ada. Semua Injil diberitakan dan mereka uji pemberita-berita itu dengan buku perjanjian lama. Ya, kira-kira 100 tahun lah. Saya kurang paham kapan Injil itu pertama ditulis, tapi yang jelas jemaat-jemaat di Yudea itu sudah terbentuk menjadi orang-orang percaya, itu disebut kedoshim, ya. Orang-orang kudus, atau juga disebut Yehudim Hamma Aminim, orang-orang Yahudi yang percaya. Saya tidak tahu persis berapa lama jemaat itu bertumbuh, itu tanpa buku perjanjian baru.
Nah, setelah mereka menerima dan menjadi jemaat yang kuat, penuh mujizat dengan kuasa yang besar, kasih karunia yang besar, ya, great grace, great power, dan ada satu lagi great apa gitu ya, dalam Kisah Rasul itu disebut. Lalu setelah orang-orang Yahudi itu percaya, mereka memberitakan kepada non-Yahudi. Itu disebut orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani itu ada di Galilea. Bahkan pada zaman Yesua juga ada orang Yunani yang meminta kesembuhan dari Yesua. Ya. Bahkan ada sekelompok orang Yunani yang datang ingin berjumpa secara pribadi. Karena pada zaman itu orang Yahudi dan orang Yunani tidak bergaul semudah seperti yang sekarang. Orang Yahudi tidak boleh berkunjung ke rumah orang Yunani. Tidak boleh, itu ada hukumnya, ya. Kalau sekarang orang-orang Yahudi itu sudah begitu baik, ya, mau berteman dengan orang-orang non-Yahudi. Beberapa tahun yang lalu saya diminta bertemu dengan seorang rabi di Bekasi. Itu di tempat parkir di rumah duka. Karena seorang rabi itu, apalagi dia itu ada keturunan imam, tidak boleh melihat mayat. Jadi dia panggil saya di tempat parkir. Waktu dia ketemu saya, dia peluk saya dengan erat dan dia cium. Sampai pipi saya itu basah. Saya belum pernah selama hidup saya dicium pipi saya basah gitu. Jadi rabi itulah yang mencium pipi saya. Saya merasa senang, ya. Karena begini, dalam kitab suci yang saya baca, orang Yahudi itu tidak boleh bergaul dengan orang non-Yahudi, apalagi memeluk dan menciumnya gitu. Jadi di situ saya melihat fakta. Seorang rabi Yahudi asli, ya, berteman dekat juga dengan Perdana Menteri Netanyahu, ya. Karena saya pernah lihat filmnya gitu ya, bagaimana dia dekat. Jadi hari itu saya dipeluk dan dicium. Itu suatu fakta bahwa batasan-batasan sudah tidak seperti dulu. Cara pandang saya terhadap orang Yahudi berbeda. Dulu saya mengandung sifat atau sikap yang sentimen terhadap orang Yahudi. Kalau dengar orang Yahudi itu, saya merasa lebih baik dari orang Yahudi gitu. Ternyata rabi itu begitu hangat, ya. Saya belum pernah dalam hidup saya dipeluk seperti itu dan benar-benar berkesan gitu. Saya pikir dia basa-basi, ya, tapi saya pikir tidak mungkin orang Yahudi berbasa-basi untuk memeluk orang yang bukan Yahudi di Bekasi. Ya, bukan di Israel, di Bekasi itu terjadi. Lalu saya masuk lagi ke ruang duka dan murid-muridnya datang meminta saya, bukan meminta, mereka bicara, Pak John katanya, Rabi mengundang Anda ke rumahnya. Tanpa memberitahukan di mana rumahnya, alamatnya di mana. Ya. Cuma saya pernah dengar Rabi itu tinggalnya di suatu sekumpulan apartemen di Jakarta Barat di sana, ya, dekat Selipi sana. Lalu saya datang pada hari Sabat itu. Lalu ketika saya kesulitan mencari alamat, saya melihat orang yang lewat pakai seat gitu. Saya suruh anak saya cari. Tadi ada orang lewat pakai seat, coba kamu cari. Lama anak saya cari, ya, kira-kira 1/4 jam dia tidak temukan. Akhirnya saya sendiri yang cari. Ternyata orang itu ada di satu lobi. Karena itu towernya banyak. Ada di satu lobi, ya. Dan langsung saya dekati dan saya salaman. Anda mau ketemu Rabi, ya? Dia terkejut, ya. Dari mana Anda tahu kalau saya mau ketemu Rabi? Ya, saya kenalan, saya nggak banyak bahas mengapa, ya. Tapi dia merasa heran gitu. Mungkin itu baru pertama kali ada orang datang menyalami dia dan berkata, kamu mau ketemu Rabi, ya? Akhirnya ada orang yang turun menyambut kami untuk naik di lantai berapa, saya lupa. Dan masuklah di satu ruangan.
di apartemen itu dan saya berdiri dekat pintu. Ternyata itu pintu kamar dari rabi itu. Ketika dia keluar, dia ngelihat saya, lalu dia peluk lagi saya. Itu agak lama ya, lebih lama pada waktu ketemu di Bekasi. Dia peluk lagi, dia cium saya juga. Ya. Saya belum pernah mengalami dipeluk oleh seorang hamba Tuhan. Belum pernah, siapapun ya yang memeluk saya gitu. Tapi rabi ini dengan penuh kasih dan rasa hormat, dia peluk saya gitu. Dan rabi ini dimusuhi di Jakarta. Sama orang mesianik dimusuhin gitu. Kenapa harus memusuhi seorang rabi gitu? Bukankah Yesua itu mengajar supaya kita mengasihi musuh kita? Kenapa orang Kristen tidak suka kepada seorang rabi? Karena kita diajarin salah. Tidak diajar tentang Injil yang benar. Tapi setelah saya memahami, barulah saya mengerti. Hukum yang membatasi antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi itu sudah dibatalkan. Itu memang ada hukumnya. Hukum itu dibuat menjadi sebuah dogma sejak zaman Esra. Tapi dengan Injil ini kita bisa lihat bahwa Injil ini mempertemukan orang Yahudi dan orang Yunani menjadi sebuah jemaat. Ini keberhasilan Injil. Itu salah satu dari bentuk keselamatan yang dihasilkan oleh pemberitaan Injil. Tentu saja tidak semua ya. Ada orang-orang Yunani yang tidak bisa menerima, ada juga orang Yahudi yang tidak bisa. Tetapi orang Yahudi yang percaya dan orang Yunani yang percaya oleh Injil dipertemukan di dalam kasih. Apalagi kita lihat dalam pemerintahan Israel sekarang. Banyak stafnya pemerintahan itu orang-orang yang percaya Yesua. Duta-duta yang ditempatkan oleh pemerintah Israel itu orang-orang yang percaya Injil, yang percaya Yesua. Nah, pandangan kita terhadap orang Yahudi kita harus rubah. Kalau kita masih punya sentimen terhadap orang Yahudi, berarti kita belum masuk dalam keselamatan. Artinya bagian itu belum dilepaskan gitu. Kalau saya terus terang ya, tidak berani merangkul orang Yahudi. Tidak berani, saya sungkan. Gitu. Tapi orang Yahudi merangkul saya dengan kasih. Walaupun dia tidak percaya Yesua. Tapi kenapa orang yang percaya Yesua punya rasa sentimen terhadap orang Yahudi? Kita belum berada dalam keselamatan yang lengkap karena ada yang masih kurang. Sekali waktu Petrus disuruh datang ke rumah orang Itali bernama Cornelius. Sebelum Petrus datang, malaikat Bapa di surga datang ke orang yang dianggap tidak layak oleh orang Yahudi, Cornelius. Dan ketika Cornelius mendengarkan Injil, Roh Kudus langsung turun tanpa disembah, tanpa diapa-apa. Dia langsung turun. Nggak pakai penyembahan-penyembahan. Nggak pakai bahasa roh. Langsung turun dan keluarga Cornelius dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya apa? Roh Bapa di surga diberikan kepada orang Yahudi, diberikan juga kepada orang Yunani. Artinya orang Yahudi dan orang Yunani di dalam Yesua harus satu roh. Kalau satu roh berarti satu pengajaran. Kita harus temukan ajaran yang benar di dalam satu roh antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Di sini katakan kuasa hak Elohim untuk keselamatan bagi pertama-tama, kalau dalam terjemahan dikatakan foremost, ya, foremost bagi orang Yahudi dan equal bagi orang Yunani. Jadi ada kesetaraan, memiliki roh yang sama. Nah, Injil harus sampai membawa orang berada dalam roh yang sama. Orang Yahudi menerima roh hak Elohim. Orang non-Yahudi juga menerima roh yang sama.
Kalau ada perbedaan, apalagi sampai berkelahi, kita bisa curigai itu roh apa sebenarnya. Karena dengan pengajaran-pengajaran yang berkembang, kita melihat pertikaian itu bukan ciri keselamatan. Saya sudah mengikuti pelayanan sejak, terima kasih Pak, sejak tahun 84. Saya diberikan kesempatan untuk ikut sekolah penginjil. Di sekolah penginjil saya punya nilai 9. Saya nggak tahu itu gurunya bener apa enggak ngasih saya nilainya. Tahun 85. Sekali waktu saya di Semarang, lalu kami ke Jepara dan bertemu dengan beberapa mahasiswa Satya Wacana. Mereka menguji saya, apakah benar saya ini seorang penginjil atau bukan waktu itu ya. Lalu dia tanya, kamu sekolah di mana? Berapa nilai penginjilan kamu? Gitu. Oh, saya bilang saya lupa, tapi ijazahnya ada. Saya tunjukkan. Bukan di situ masalahnya, bukan berapa nilai yang didapat ketika kita sekolah penginjil gitu. Nah, Injil itu ada efeknya. Kalau akhir-akhir ini saya sering dengar ya, orang-orang menyuruh Roh Kudus untuk memenuhi seseorang. Tuhan penuhilah gitu ya. Dulu enggak. Ketika orang percaya Injil, Roh Kudus itu langsung hinggap. Langsung memenuhi. Mereka langsung dibaptis. Ya. Kalau di Kisah Rasul 15, coba ya, kita beralih ke Rasul 15 dulu, ayat 15 atau ayat 12 ya. Saya ini memorinya udah kurang bagus, jadi sering suka bilang begitu ya. Kalau enggak salah gitu ya. Karena memorinya bermasalah. Ayat, saya nggak lihat ayatnya itu ya. Ayat berapa? Geser ke kanan sedikit. Nah, 5, 6, 7 coba lihat ayat dulu ya. Kita lihat dulu. Ayat 8, coba ayat 8. Nah ini. Dan Elohim yang mengenal isi hati telah memberikan kesaksian kepada mereka dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada orang-orang yang bukan Yahudi, kepada mereka seperti kepada kita juga. Nah, di sini menunjukkan bahwa semua orang yang percaya kepada berita Injil itu menerima roh yang sama. Itu adalah meterai keselamatan, ya. Kalau meterai perjanjian baru itu darahnya. Tetapi meterai keselamatan untuk memperoleh hidup yang kekal adalah Roh Kudus sebagai meterai. Jadi kepada bangsa-bangsa lain, Elohim mengaruniakan Roh Kudus ya, sama seperti kepada orang Yahudi. Nah, tapi ada beberapa orang yang menganggap bahwa kalau dengar-dengar ajaran Yahudi itu kayak ada rasa curiga, rasa takut ya. Padahal kalau kita benar-benar dalam Roh Kudus dan bertemu dengan orang-orang Yahudi yang percaya, seharusnya tidak boleh ada kecurigaan. Karena satu roh gitu. Nah, lalu apa yang membuat kecurigaan? Itu perbedaan dalam hal tingkat pengetahuan. Biasanya gitu ya. Kalau ada tingkat pengetahuan yang berbeda, kita seperti berlawanan. Padahal belum tentu ya. Mungkin saja kita lebih rendah dari dia atau dia lebih tinggi dari kita gitu ya.
atau sebaliknya gitu. Yang membuat perbedaan, tetapi secara rohani tidak. Waktu saya ke Yerusalem, di samping tembok ratapan itu ada perpustakaan, dan di situ ada seorang rabi yang sedang duduk, ya sudah tua sekali. Dan saya bicara, "Rabi, please," saya bilang, "doakan saya." Lalu saya berlutut di depan rabi itu dan dia mendoakan saya. Lalu rabi itu bilang begini, "Tolong sebutkan nama orang tuamu, ibu bapamu, dan anak-anakmu," katanya, "istrimu." Jadi saya bicara, sampaikan. Yang anehnya, rabi tua itu bisa hafal semua nama yang saya sebut. Padahal ada beberapa orang gitu ya. Saya bilang, setua itu bisa begitu cepat, ya begitu baik menyebutkan nama-nama bapak saya, ibu saya. Ya. Lalu saya masuk ke toilet, saya bertemu dengan rabi juga. Ya, waktu dia melihat saya, dia diajak saya menari-nari di toilet itu, dia menyanyi dalam bahasa Jerman gitu. Saya nggak ngerti ya, tapi ada bahasa Inggrisnya. Saya dengar dan dia bersukacita. Lalu saya bilang, "Rabi, tolong doakan saya." Jadi di toilet itu saya didoain sama rabi itu ya. Tidak ada rasa sentimen, tidak ada, bebas. Ya. Apalagi saya menyadari saya berasal dari bangsa yang sebenarnya. Kalau tanpa Yesua, kita tidak pernah menerima keselamatan. Kita pelajari nubuatan-nubuatan, tidak ada satupun ya nubuatan yang mengarah kepada pribadi saya sebenarnya. Tapi selanjutnya ada janji yang menawarkan kita yang dari bangsa-bangsa itu turut mendapat bagian di dalam keselamatan itu. Turut mendapat bagian, bukan menggantikan. Kita tidak akan pernah lebih baik dari orang-orang Yahudi. Kita tidak akan pernah. Paling tidak kita setara, ya setara. Tidak pernah menjadi lebih baik dalam segi pengetahuan atau apapun. Mereka sudah diajar ribuan tahun, dan yang mengajar itu Elohim sendiri. Masakan Elohim gagal mendidik mereka? Memang ada pemberontak-pemberontak di antaranya, tapi tidak semuanya orang Yahudi itu pemberontak. Ada orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus, bukan hanya dengan kata-kata, tapi mereka tertumpah darahnya ketika mereka memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Nah, sentimen ini harus dikikis. Ini salah satu bukti keselamatan, ya. Walaupun memang ada propaganda untuk membenci orang Yahudi itu disebar di seluruh dunia pada Perang Dunia Kedua, ya, terutama oleh Hitler, ya. Dan kebencian terhadap orang Yahudi itu ditanamkan sampai masuk ke dalam gereja. Saya pernah diundang di satu gereja untuk melayani pernikahan. Waktu itu saya pakai talit. Kenapa saya pakai talit? Karena hari Sabat, ya. Belum ada larangan, karena yang mengundang saya itu orang yang tahu ya bahwa saya biasa seperti itu pelayanan hari Sabat pagi itu. Ketika saya duduk, saya ditengking-tengking gitu, karena saya pakai talit ditengking gitu, pakai bahasa roh lagi. Saya bilang, kenapa dalam hati Anda belajar Injil jadi seperti itu gitu, punya sikap yang seperti itu, padahal hanya selembar talit. Gak lama kemudian nama saya, foto saya disebar. Hati-hati. Jadi waktu pendeta sedang berkumpul, hati-hati. Di Bekasi ada pendeta GPI yang berjubah Yahudi gitu. Kenapa orang yang belajar Injil jadi seperti itu sikapnya? Saya tidak yakin orang itu mengalami perkembangan di dalam keselamatan.
Semua orang yang percaya mengalami keselamatan, tapi tidak semua mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang baik gitu. Ada rasa curiga, rasa hanya kepada selembar talit saja sampai dikeluarkan jurus bahasa roh untuk menengking gitu. Seolah-olah ada roh apa gitu. Itu dari mana pikiran semacam itu? Itu salah satu bentuk yang saya lihat. Jadi keselamatan itu seperti apa sebenarnya? Saya tidak pernah. Sejak saya awal tidak pernah ada rasa curiga sedikit pun terhadap orang Yahudi. Tidak pernah. Terhadap ajaran Yahudi. Saya pelajari sampai saya menemukan kebenarannya. Karena saya tahu untuk menemukan kebenaran butuh proses. Sekali waktu Tuhan akan singkapkan kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada orang Yahudi. Kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada orang Yahudi. Itu Tuhan yang mengajar. Kalau ada yang beda, kita harus temukan kebenarannya, ya. Sampai kita benar-benar tidak merasakan ada jarak. Karena di dalam kitab Efesus di situ ada, dengan matinya di kayu salib, dia telah merubuhkan tembok pemisah yang dibangun oleh dogma manusia. Jadi keselamatan itu merubuhkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Dan bukti-bukti di dalam kitab suci bisa kita temukan banyak. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh anugerah Yeshua HaMashiach, Tuhan kita, ya, kita diselamatkan sebagaimana halnya mereka juga punya keselamatan yang sama. Roh Tuhan mengarahkan pembicaraan ini seperti ini karena sekarang sedang manifestasi ini sedang terjadi di berbagai negara, di mana orang-orang yang percaya kepada Yeshua itu mengalami perpaduan. Nanti baca di dalam Yesaya 14 ayat 1 di situ ada bahwa orang-orang asing akan berpadu dengan keturunan Yakub. Nubuatan itu sedang digenapi. Tapi sayangnya di tengah penggenapan yang sedang terjadi ini muncul ajaran-ajaran yang justru memisahkan satu dengan yang lain, ya. Nah, kembali ke Roma 1 ayat 17 ya. Tadi kita sedikit lompat ya. Roma pasal 1 ayat 17. Ini terjemahannya juga perlu diperbaiki menurut saya ya. Bukan menurut pendapat saya, tapi saya membandingkan dengan versi Ibrani berbeda pasal 17 ini. Sebab di dalamnya, di dalam Injil atau di dalam pemberitaan Injil, kebenaran Elohim, ya, bahasa Inggrisnya itu the righteousness of God. Ya. Jadi bahasa Ibrani itu sitkat Elohim sedang disingkapkan dari iman kepada iman. Nah, di sini kita lihat terjemahannya agak aneh ya. Dari iman kepada iman. Artinya apa? Tidak kemana-mana. Dari iman kepada iman. Kalau dalam sebuah perjalanan dari Bekasi ke Bandung, nggak ada perjalanan dari Bekasi ke Bekasi, nggak ada ya. Jadi dari segi bahasa, setelah saya teliti dalam bahasa Ibrani, seharusnya terjemahnya begini: dari iman kepada tujuan iman. Nah, bahasa Ibraninya taklid emunah. Dari emunah kepada taklid emunah. Jadi iman itu ada tujuannya. Ada tujuan iman. Dimulai dengan iman, bergerak sampai kepada tujuan iman. Dan tujuan iman inilah yang harus kita temukan. Beberapa waktu yang lalu, Pak Jeffrey mempertanyakan, apa manfaatnya kita mempercayai Yeshua? Apa manfaatnya kita mempercayai Putra Ha Elohim? Harus ada manfaatnya.
dalam dunia asuransi selalu ditekankan pemahaman kepada peserta asuransi untuk memahami manfaat dari asuransi itu. Mungkin Ibu Ika lebih paham ya tentang ini. Karena saya pernah ikut di satu produk asuransi ya. Saya cek kesehatan saya, general check up ya. Hampir habis 3 juta waktu itu untuk mengikuti asuransi. Tapi saya lebih banyak diberitahu tentang manfaat. Ya. Demikian juga kita mempercayai Yesua, mempercayai Injil tentang Putra Ha Elohim itu manfaatnya apa? Harus ada manfaatnya dan harus terjadi. Nah, manfaatnya banyak bisa temukan di dalam kitab suci, tapi akan lebih jelas ya kita melihat di dalam Yohanes 15. Ya, coba kita lihat di Yohanes 15. Lagunya dulu di gereja begitu. Yesus pokok dan kitalah caranya. Ya. Ini ayat terkenal. Tetapi Tuhan menyingkapkan di dalam perspektif mesianik itu luar biasa ya. Yohanes 15 ayat 1. Di sini kita akan melihat perbedaan antara Ha Elohim dan Ha Masiah. Yang selalu saya tekankan ya. Kita harus membedakan Ha Elohim dan Ha Masiah. Membedakan Yahweh dan Yesua. Jangan dicampur aduk. Karena itu entitas yang berbeda. Akulah, Yesua adalah pokok anggur yang benar. Bapakku adalah petaninya. Apakah petani dengan pohon anggur itu sama? Tentu tidak ya kan. Ada bedanya. Pokok anggur dan petaninya itu beda. Jangan dicampur aduk, jangan disatukan antara pokok anggur dengan petaninya. Petani ada yang mengurus pohon anggur. Anggur diurus oleh petani. Setiap ranting padaku, ranting yang bersekutu dengan Mesias, karena percaya kepada pemberitaan Injil, kita seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Setiap ranting yang tidak menghasilkan buah, ya, jadi ada ranting yang melekat kepada Mesias, kepada Yesua, tidak menghasilkan buah. Bapa di surga membuangnya, dia membuangnya, dia itu petaninya ya, dia membuangnya. Dan setiap ranting yang menghasilkan buah, dia, Bapa Yahweh memangkasnya, supaya dia menghasilkan lebih banyak buah. Jadi tujuan dari petani ini, setiap ranting yang melekat pada pohon anggur itu harus menghasilkan lebih banyak buah. Jadi buahnya harus banyak. Buah apa? Nah, ini kan manfaatnya adalah menghasilkan buah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Maksudnya begini, orang-orang murid-murid itu dulu berguru kepada orang Farisi, kepada orang-orang ahli-ahli Taurat. Di dalam Yesua dibersihkan oleh ajaran Yesua. Dengan pengajaran dari Yesua, mereka dibersihkan dari ajaran-ajaran yang keliru. Bukan dibersihkan dari Torah, bukan. Tapi dari tafsir yang keliru, ya, dari penerapan yang keliru itu dibersihkan. Sehingga mereka benar-benar berada di dalam pengajaran Yesua, Taurat Yesua. Tinggallah di dalam aku. Artinya tetaplah ikuti ajaran Yesua. Dan punya persekutuan melalui doa ya, kita bisa tetap terpelihara persekutuan. Seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri, ya. Dan tidak dalam pokok anggur, demikian pula kamu tidak dapat jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, sekarang banyak orang, wah kita harus, karena sudah mengenal nama Yahweh,
Kita dengan nama Yahweh saja katanya. Seolah-olah Yesua itu udah jadi nggak penting lagi gitu. Bapak Yahweh aja yang penting. Padahal Bapak Yahweh bilang, kalau kamu tidak melekat pada pohon anggur, kamu tidak akan mengalami manfaatnya. Nah, orang salah mengira kalau mengenal nama Yahweh itu, yang melekatnya kepada Yahweh. Tidak bisa. Tidak bisa ranting itu melekat kepada petani. Melekatnya kepada pohon anggur. Melekatnya kepada imam besar. Melekatnya kepada Mesias. Baru menghasilkan buah. Aku pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku, artinya mempunyai persekutuan yang erat dengan Mesiasnya, bukan dengan Bapa Yahweh, dengan Mesiasnya. Tanpa Mesias kita tidak terhubung kepada Bapa Yahweh, walaupun teriak-teriak memanggil namanya. Karena hasil atau buah yang dihasilkan itu karena melekat dengan Mesiasnya. Aku di dalam dia itu menghasilkan buah yang banyak, karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa, walaupun memanggil nama Yahweh. Orang Yahudi itu ribuan tahun memanggil nama Bapa. Akhirnya apa? Oleh Bapa dihukum, diusir dari Israel, diusir dari hadapannya, dan dijebloskan ke Babilonia 50 tahun. Siapa yang menjebloskan? Bapa Yahweh. Lalu mereka tidak mempunyai Mesias, tidak punya sistem keimaman seperti dulu lagi, tidak punya tempat ibadah, dan kehilangan hubungan dengan Bapa Yahweh. Mereka masih ingat nama Bapa di surga. Mereka masih ingat tentang Torah. Dan itu harus diselamatkan. Dan Bapa di surga menyatakan, kalau ingin selamat, kau harus bisa menerima anakku, menerima Mesiasku. Dan kamu hidup harus seperti ranting, melekat pada pokok anggur, melekatnya kepada anak saya. Kamu tidak bisa melekat kepada saya tanpa anak saya. Kira-kira begitu. Kamu tidak bisa menghasilkan buah untuk menyenangkan Bapa di surga tanpa melekat kepada Mesiasnya. Kita bisa lihat dalam selanjutnya ya. Jika seorang tidak tinggal di dalam aku, di dalam Mesiasnya, ia dibuang keluar. Itu saya sudah lihat bukti. Setelah orang belajar Ibrani, belajar Torah, belajar nama yang kudus, lalu meninggalkan Yesua. Saya sudah lihat itu banyak ya. Yang orang-orang yang tadinya mengajak saya untuk ngerti akar Ibrani, itu tahun 2002 kalau tidak salah. Tapi mereka meninggalkan Yesua. Itu hampir semua. Orang-orang yang saya anggap luar biasa pada waktu itu, semua rame-rame meninggalkan Yesua. Jika kamu memelihara perintah-perintahku, perintah-perintah Mesias, kamu akan tinggal di dalam kasih, apa itu? Geser sedikit ke kiri. Kasihku, ya. Artinya memiliki kasih yang sama dengan Yesua. Sama seperti aku telah memelihara perintah-perintah Bapakku. Kita lihat di sini bahwa Yesua itu di bawah perintah Yahweh, bukan Yahweh. Dia menjalankan segala sesuatu di bawah perintah-perintah Yahweh. Di sini Yesua menunjukkan bahwa dia tidak menjalankan kehidupannya sesuka dia, tidak.
Aku telah memelihara perintah-perintah Bapakku. Mesias telah memelihara perintah-perintah hak Elohim dan tinggal di dalam kasihnya. Nah, kita lompat ke ayat 12. Nanti baca. Oh, mungkin coba ke atas lagi ya. Ya, stop. Ayat 7 ya. Jika kamu tinggal di dalam aku, mempunyai persekutuan dengan Mesias, ya, dan firmanku, dan Torah yang diajarkan oleh Yesua itu tinggal di dalam kamu. Firman yang diajarkan oleh Yesua itu disebutnya Torah Hamasyah. Bukan Torah, Torat Hamasyah. Jadi kalau kita bersekutu dengan Yesua, dengan imam besar, dan ajaran-ajaran atau Torat Yesua tinggal di dalam kamu, apa saja yang kau minta, kamu dapat memintanya dan hal itu akan terjadi padamu. Nah, ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan. Jadi tujuan kita melekat dengan Yesua, dengan Mesiasnya, Bapak merasa dipermuliakan. Bukan merasa, benar-benar dimuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu menghasilkan buah. Jadi Bapak Yahweh dimuliakan bukan dengan nyanyian doang. Ya. Bukan hanya dengan teriakan-teriakan menyebut namanya. Tapi dengan menghasilkan buah. Salah satu buah yang kita kenal, kasih, ya. Itu buah yang harus terjadi. Tapi apa yang terjadi setelah orang belajar Torah, ya, belajar mengenal nama yang kudus, banyaklah perkembangan-perkembangan yang terjadi. Hasilnya permusuhan. Sampai di Facebook pun dia tunjukkan permusuhan itu. Sampai ke dunia maya, kebenciannya itu. Ya, permusuhan sampai ke dunia maya. Kasihnya tidak bermanifestasi. Antara orang Yahudi dan orang Yunani, ada yang tidak sampai ke level itu. Dulu orang Yunani dan orang Yahudi beribadahnya itu satu. Menjalankan sidur yang sama. Orang-orang non-Yahudi dengan orang Yahudi menjalankan sidur yang sama. Entah tahun berapa ya, tapi salah satu penyebabnya waktu itu katanya nih, kata beberapa pembicara, waktu itu Roma menerapkan pajak kepada jemaat. Nah, supaya nggak kena pajak, lalu mereka membuat ibadah sendiri. Itulah awal terpisahnya orang Yahudi dan orang non-Yahudi yang sama-sama percaya Yesua. Itu salah satu saja yang memisahkan. Tapi ada yang lain yang sengit. Nah, saya menemukan ada orang-orang yang kembali ke akar Ibrani, belajar Torah, dan memuliakan nama yang kudus. Lalu dia memusuhi gereja. Saya bilang, kenapa hasilnya jadi permusuhan gitu? Memusuhi. Dia nggak suka dengan gereja gitu. Ya mungkin ada hal-hal yang kita tidak suka gitu kan. Tapi apakah seperti itu? Diundang Natal, nggak mau. Ya. Saya pernah juga mengalami begitu. Di sebelah, persis di balik dinding gereja tempat saya itu ada gereja besar. Besarnya 5 kali dari tempat
tempat ibadah saya hampir sama dengan ruangan ini. Ya. Di sebelah ada gereja yang lebih besar lagi. Sekali waktu saya diundang Natal. Gitu. Saya bingung ya waktu itu. Datang jangan gitu. Lalu saya nggak mau datang. Gitu. Nggak mau datang. Tapi lama-lama Tuhan tegur. Bukankah aku menyelamatkan kamu ketika kamu berada di dalam gereja? Iya, saya harus terima itu. Saya menerima Injil, menerima keselamatan, menerima Roh Kudus, menerima banyak pengetahuan yang baik ketika saya berada dalam gereja. Kenapa harus punya sikap seperti itu dengan gereja? Bahkan ada yang ulah begini, ini benar-benar terjadi di Jakarta ya. Ada seorang penginjil yang sudah mengenal nama Yahweh. Dia diundang di satu gereja dan setelah selesai dia duduk, lalu pendetanya mengucapkan berkat. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Si penginjil teriak, itu setan katanya. Kok jadi begitu gitu? Ya. Mengerikan sekali. Kebenaran Injil itu tidak menjadi sesuatu yang membangun lagi, tapi menghasilkan sebuah permusuhan. Lalu si penginjil itu ada yang menampar dari belakang. Tidak pernah ada sejarah seorang penginjil ditampar di dalam gereja. Saya baru kali itu dengar gitu. Ditampar dari belakang. Dan ini penginjil terkenal. Tidak ada yang mengajarkan bahwa Allah itu setan. Allah itu terjemahan dari Elohim ke dalam bahasa Arab. Tidak ada itu. Dalam sejarah dimanapun tidak pernah ada bahwa Allah itu setan. Itu penginjil yang bicara gitu. Kalau memang dia tidak suka ya sudah diam, tidak apa-apa. Kalau tidak setuju ya tidak setuju saja. Tapi jangan melakukan sebuah penghakiman terbuka di antara jemaat. Oh itu setan. Itu benar-benar terjadi. Apakah orang yang mengenal nama Yahweh jadi seperti itu? Itu bukan penyelamatan. Itu bukan bentuk penyelamatan. Seorang penginjil harus ada upaya penyelamatan. Tadinya saya ragu ya untuk membicarakan poin seperti ini ya. Jadi saya cari orang-orang yang pernah belajar di Israel. Orang Yahudi kalau menerjemahkan Elohim di dalam literatur apapun, Elohim itu Allah. Kalau tidak setuju ya tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa sebenarnya. Tapi jangan katakan itu setan. Karena kita tidak diajar untuk menyelamatkan orang dengan cara berbicara seperti itu. Saya juga tidak pernah ya dalam pelayanan memakai bahasa itu, sudah tidak lagi. Tapi ketika kita mendengar orang berbicara dengan menggunakan bahasa itu, ya terima, tunggu sampai dia bisa memahami dalam bahasa Ibrani. Nah, penyelamatan kita harus benar-benar bijak. Ada seorang ahli dan benar-benar punya pengalaman di Israel. Mereka menemukan prasasti-prasasti. Orang pemberita-pemberita Injil sebelum ada agama Muslim ya pada abad kedua ya. Itu ada prasasti-prasasti yang menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Elohim itu bahasa Arabnya adalah Allah. Bahasa Aramnya Allah gitu. Nah, jangan gara-gara hanya bahasa lalu kita pakai untuk melukai perasaan orang.
Karena orang-orang yang belum mengenal itu, taunya itu, bukunya memang seperti itu gitu. Dan kita menjadi sangar, ya. Kasih kita tidak terasa lagi dalam pemberitaan itu, sehingga kita mengeluarkan statement yang melukai orang-orang yang baru tahap itu. Kalau saya dulu memang awalnya ketika saya menemukan tulisan Allah gitu, saya selalu sebutnya Bapak. Itu sebelum ke Mesianik saya sudah seperti itu. Jadi tidak ada masalah dengan itu ya. Saya manggil Bapak saja supaya lebih merasa dekat lagi gitu. Dan akhirnya saya menemukan nama Ibraninya, ya, proper name dalam Ibraninya itu saya temukan. Setelah saya dalami, di Israel pun tidak ada orang yang memanggil Yahweh, tidak ada. Memanggilnya Adonai. Apakah itu salah? Tidak juga. Karena Adonai itu ajaran dari Abraham, dari Musa. Saya pertama kali kakak saya yang tertua, dulu saya baru mulai bertobat, kakak saya yang tertua bilang begini, orang Israel itu kalau memanggil Tuhan itu Adonai. Langsung saya senang dalam hati itu. Saya merasa sejahtera ketika kakak saya menyampaikan hal itu gitu. Tidak ada perasaan perbedaan. Saya merasa senang bahwa orang Israel memanggil dengan kalimat itu. Tapi setelah ada perkembangannya pemberitaan soal nama, ya, maka Adonai itu dianggap sebagai setan. Ada itu yang seperti itu. Jadi lucu gitu, nggak logis, ya, nggak sesuai dengan etimologi, nggak sesuai dengan kenyataan yang ada gitu. Memang ada fakta bahwa kita merasa kurang enak ketika mendengar bahasa itu gitu. Ada pernah saya juga merasakan gitu. Tapi itu perasaan, bukan kebenaran. Ya, yang setelah saya pelajari itu hanya perasaan. Setelah saya membaca kitab suci dalam bahasa Ibrani, Daniel itu menyebut itu Allah. Daniel itu penuh dengan Roh Kudus. Dia menulis kitab suci, dia tulis Allah. Kadang-kadang dia tulis juga Elaha Samaya. Karena kitab Daniel itu menggunakan bahasa Aram. Lalu saya mulai bertanya, kenapa orang tidak terganggu dengan tulisannya Daniel itu gitu? Kalau dengan bahasa Arab dia merasa terganggu. Nah sekarang juga sedang terjadi ya, sampai dibawa ke persidangan. Gara-gara ada seseorang tokoh yang mengucapkan salam dengan bahasa Ibrani. Sambil dinyanyikan gitu ya. Hanya perbedaan bahasa, lalu dia merasa, wah ini sesat katanya. Berarti pikiran kita sama dengan mereka. Hanya perbedaan bahasa saja langsung kita bilang sesat. Nah Bapak ini dipermuliakan apabila kita melekat dengan Yesua dan menghasilkan buah. Bapak dipermuliakan dengan buah-buah yang kita hasilkan. Bukan dengan kalimat-kalimat Ibrani, nyanyian-nyanyian Ibrani. Saya itu banyak menghafal lagu bahasa Ibrani ya. Saya senang banget ya. Sampai lagu-lagu jazznya, lagu rock itu saya pelajari. Artis-artis Ibrani ya. Ada salah satu artis yang saya paling suka itu Yuval Dayan. Dia menyanyikan Let It Be, Let It Be, Let It Be di depan Presiden Amerika. Presiden Amerika merasa terhibur dan dia berdiri dan dia menyalami. Tapi wanita Yahudi ini tidak mau bersalaman dengan Presiden Amerika. Bayangkan, dia punya komitmen sebagai wanita ortodok Yudaism, dia tidak mau bersalaman. Hanya dia memelihara apa yang diajarkan oleh ibunya. Saya nggak tahu alasannya ya. Dia juga pernah ditanya, kenapa kau lakukan itu kepada Presiden Amerika? Dia bilang, kamu tanyakan kepada ibu saya. Nah, jadi perasaan seperti itu muncul dari mana? Dari buah-buah kebenaran atau bukan, kita harus periksa. Karena Roh Kudus ini membantu kita.
untuk menyadari kekeliruan-kekeliruan kita. Ya ini mungkin kedengarannya kurang enak ya, tapi saya sudah pelajari ya, bahwa Roh Kudus menuntun kita bukan untuk menghasilkan persengketaan, pertikaian, tetapi damai sejahtera. Itu terjadi di abad pertama. Orang Yunani itu menyebutnya theos, theo gitu. Kalau dia bilang firman, dia bilang logos. Itu orang Yunani. Nah, kita kalau mendengar logos tidak keberatan ya. Dan kita sering membicarakan firman. Firman itu bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab itu firman. Kenapa kita tidak terganggu dengan bahasa firman itu gitu? Tapi kalau karena ini nama dewanya gitu. Menurut penelitian, bulan itu dianggap sebagai dewa di Arab Selatan, tidak di semua tanah Arab, hanya di Arab Selatan. Ketika mereka memanggil bulan itu, mereka memanggilnya Allah. Itu ada catatan seperti itu dari sumber tertentu ya. Tetapi kita bukan persoalkan bagaimana cara memanggil, karena masalahnya bukan bagaimana cara memanggilnya. Ya, memang baik ya memanggil nama yang kudus dan mulia itu baik. Tetapi ada mispat, aturan-aturan tertentu untuk menyatakan kasih. Seperti Yeshua kalau berdoa Afi, itu Yeshua mengasihi Bapaknya dengan menyebut Afi. Kenapa dia tidak menyebut nama Bapaknya? Apakah Yeshua tidak tahu nama Bapaknya sendiri? Ya, tapi dalam doanya dia selalu katakan Adon. Di Matius 11, Yeshua berbicara kepada Bapaknya, itu memanggilnya Adon. Di dalam Yohanes 17, Yeshua berkata, Abi, engkaulah satu-satunya Elohim yang benar. Yeshua menyebut Bapaknya sebagai Abi, sebagai Bapakku. Bapakku itu apa? Kasih untuk menunjukkan rasa hormat kepada Bapaknya. Nah, kita harus pelajari itu dalam Injil. Karena hanya dalam Injil kita menemukan itu. Jangan sampai Injil yang kita beritakan itu mendapatkan rintangan gara-gara kita salah melakukan pendekatannya gitu. Ya. Salah dalam melakukan pendekatannya. Bukan salah ajarannya. Ajarannya mungkin benar. Tapi pendekatannya itulah yang kadang-kadang yang tadinya kita ingin menyelamatkan menjadi sebaliknya. Nah yang terakhir ya, kita baca di dalam Roma pasal 15 ayat 16. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan panggilan untuk memberitakan apa yang kita percayai. Memberikan kesaksian tentang pribadi Yeshua yang kita kenal. Itulah yang disebut penginjilan. Saya sudah melakukan penginjilan sejak umur saya 21 tahun. Pergi ke desa-desa dan saya berdoa, kadang-kadang Tuhan suruh, kamu pergi ke kuburan. Kuburan itu ada di atas bukit ya. Di kota Jepara. Jadi saya tinggalkan doa itu dan saya pergi ke kuburan dan berdiri di sana. Ternyata benar ya, ada orang yang datang. Di kuburan itu saya bicara tentang Yeshua. Lalu orang itu bilang, aku ingin mendengar lebih banyak tentang ini karena jarang orang yang membicarakan ini. Besok Anda datang ke rumah saya. Kemanapun saya pergi tidak pernah menemukan konflik ya, tidak pernah. Sudah sejak umur saya 21 tahun, Injil yang kami beritakan tidak menghasilkan konflik. Bahkan saya punya teman
Muslim ya, saya berdiskusi tentang Yesua, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya. Dan akhirnya dia berkata, semua teori argumen-argumen yang pernah saya pakai untuk melawan kamu sekarang sudah patah semuanya, katanya. Itu berjalan sejak saya umur 12 tahun. Sampai hari ini, kemarin saya masih datang ke rumahnya. Dan masih membahas. Saya tidak ingin membawa orang itu menjadi Kristen. Tidak pernah ada dalam pikiran saya untuk mengkristenkan orang. Tidak ada. Saya ingin membuat orang dia tahu tentang Yesua. Itu sudah cukup. Selanjutnya itu urusan Roh Kudus untuk menuntun dia. Dan dia sering bicara kepada kakak saya yang pendeta. Nih katanya, aku belajar Torah dari dia. Belajar Yesua dari dia yang sering ceritakan Yesua kepada saya. Nah di sini ada satu bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjalankan penyelamatan di ayat 16. Nah di sini, sebab aku menjadi pelayan Yesua untuk bangsa-bangsa lain. Nah jadi Paulus orang Yahudi yang lahir baru diutus untuk menjadi pelayan Mesias Yesua untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Yang melayani sebagai imam. Jadi pelayanan pemberitaan Injil adalah sebuah pelayanan keimaman atau pelayanan imamat. Supaya bangsa-bangsa itu, maksudnya bangsa-bangsa bukan Yahudi itu, menjadi persembahan yang dapat diterima dan dikuduskan oleh Roh Kudus. Kebanyakan orang melakukan sebuah pelayanan itu untuk membawa jadi penganutnya gitu. Jadi kalau saya GBI, membawa orang supaya jadi penganut GBI gitu. Itu kebanyakan begitu ya. Lalu di GBI lagi ada kelompok yang agak sedikit berbeda lagi. Orang-orang GBI diajak-ajak untuk masuk ke dalam kelompok dia. Jadi kayak mindahin ikan dari akuarium satu ke akuarium yang lain. Lalu dipindahkan terus begitu kerjaannya. Dan itu bertahun-tahun saya lihat. Bahkan ditambah dengan Indomie. Itu benar-benar terjadi ya. Supaya dia pindah gitu. Itu mah bukan penyelamatan, itu namanya hiburan. Nah di sini dikatakan supaya bangsa-bangsa itu, bangsa orang-orang yang bukan Yahudi itu menjadi persembahan yang diterima oleh Bapa Yahweh maksudnya, dan dikuduskan oleh Roh Kudus. Diterima oleh Bapa. Bangsa-bangsa yang non-Yahudi itu punya kesempatan untuk mendapat persekutuan dengan Bapa, memuliakan Bapa, setelah dia percaya dan bersekutu dengan anaknya. Jadi pelayanan pemberitaan Injil itu adalah kuasa hak Elohim sebagai pelayanan keimaman. Ini bagus ya terjemahan ILT ya. Karena di LAI tidak ada itu kata imam. As a priest dalam bahasa di King James itu bilang as a priest. Nah, hanya di ILT saya lihat di sini ada sebagai imam. Jadi pelayanan pemberitaan Injil adalah pelayanan keimaman bersama dengan imam besar Yesua. Kenapa dibilang imam? Karena Yesua adalah imam besar. Nah, orang-orang yang diutus oleh Yesua untuk memberitakan Injil, dia asisten-asisten imam besar untuk mengadakan penyelamatan supaya dapat menjadi persembahan, menjadi korban persembahan yang diterima oleh Bapa di surga, oleh Bapa Yahweh dan dikuduskan oleh Roh-Nya. Sehingga menjadi penyembahan yang benar dari berbagai bangsa. Jadi bukan hanya orang Yahudi. Lalu isi pemberitaan itu apa? Ya, tentang apa? Berita tentang Yesua itu tentang apa? Sedikit lagi ya saya tambahkan di 1 Korintus 15 ayat 3.
Jadi isi berita yang kita sampaikan dalam pemberitaan Injil itu isinya apa? Saya pernah praktekkan ya. Ketika saya sampaikan, itu orang mukanya merah dan dia mulai kebingungan. Kenapa ya? Setelah aku mendengar cerita ini, kenapa aku jadi begini? Lalu saya bilang, kamu lari ke kamar mandi. Cepat lari, saya bilang. Oh, dia lari ke kamar mandi, dan di kamar mandi itu dia muntah-muntah. Setelah dia mendengarkan cerita tentang Yesus. Jadi Roh Kudus bekerja ketika firman berita Injil itu disampaikan. Tidak pernah terpisah. Roh Kudus dengan berita Injil yang benar tidak pernah terpisah. Sampai sekarang orangnya masih berhubungan ya. Masih telepon saya. Bahkan kadang-kadang membantu saya di gereja. Dia bukan orang di luar ya. Tapi dia selalu datang. Di sini kita lihat isi Injil harusnya begini ya. Melaluinya pula ya, melalui Injil kamu diselamatkan oleh firman yang kuberitakan. Sekiranya kamu berpegang teguh. Jadi harus benar-benar memahami Injil dan berpegang teguh. Jangan gara-gara ada pengajaran baru lalu Injil itu dikaburkan. Jangan sampai. Aku telah menyerahkan kepada kamu apa yang telah aku terima juga. Bahwa, nah isinya ini. Hamasyah telah mati. Bukan Bapak Yahweh yang mati. Injil berkata Hamasyah telah mati. Bukan Bapak Yahweh. Karena Hamasyah ini dalam keadaan manusia. Berdarah dan berdaging. Dia mati, ganti dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Isi yang kedua, dia telah dikuburkan. Ini berita. Jadi berita tentang dikuburkan itu harus berita. Harus menjadi isi dari berita Injil. Dan juga bahwa dia telah dibangkitkan. Jadi isi Injil itu tentang bahwa Hamasyah telah mati, telah dikuburkan, dan telah dibangkitkan. Pada hari yang ketiga, dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Jadi Injil yang benar adalah memberitakan bahwa Yesus itu dibangkitkan. Ada yang membangkitkannya, bukan bangun sendiri. Karena saya pernah bertemu dengan beberapa tokoh yang memberitakan nama Yahweh bahwa Yesus itu adalah bangun sendiri dari kuburan katanya. Saya nggak percaya Injil seperti itu, ya. Karena Injil berkata, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan dia telah terlihat, telah menampakkan diri. Setelah Yesus bangkit, banyak orang yang bangkit ya. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang yang bangkit. Tapi mereka tidak menampakkan diri sebanyak yang Yesus lakukan. Ya, di kitab Markus situ ada. Pada waktu Yesus bangkit, orang-orang yang dalam kuburan itu keluar dari kuburan dan menampakkan diri. Tapi hanya dalam 1 hari. Tapi Yesus di 40 hari menampakkan diri. Nah, isi berita inilah yang bisa menyelamatkan. Bukan mengkristenkan. Karena orang banyak takut dikristenkan. Ya. Tapi kalau kita beritakan tentang Yesus, dan ada satu lagi berita tentang kelahiran. Setelah kita belajar akar Ibrani, kebanyakan kita tidak mau menerima lagi perayaan Natal. Ya baiklah, kalau itu alasannya sesuai, relevan ya. Tapi jangan lupa, di dalam perayaan Natal itu ada satu motivasi untuk memberitakan kelahiran. Berita tentang kelahiran itu jangan dihilangkan. Perayaan Natalnya boleh dihilangkan, tapi berita kelahiran, berita pelayanannya, berita kematiannya, berita tentang penguburannya, berita tentang kebangkitannya harus menjadi isi. Itulah yang disebut kuasa Elohim yang menyelamatkan. Nah, ada beberapa orang ya yang beranggapan setelah belajar tentang akar Ibrani dan hari-hari raya, lalu mereka menyingkirkan perjamuan kudus.
Ini kita singgung lagi ya. Ketika saya ditanya, saya bilang perjamuan kudus itu adalah perintah Mesias. Bukan perintah Bapaknya. Perintah Bapaknya itu ada 7 hari raya. Itu perintah Bapaknya. Tetapi perintah untuk mengadakan makan roti dan minum anggur itu perintah Mesias. Jangan coba-coba menyingkirkan perintah Mesias ya. Karena di situ ada rahasia kuasa yang menyelamatkan. Paulus sendiri berkata, dia seorang rabi Yahudi yang sudah lahir baru, dia berkata, dengan mengadakan perjamuan Tuhan itu, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Memberitakan kematian. Jadi Injil harus punya isi yang sesuai dengan maksud Bapa di surga. Jangan sampai isi dari Injil itu kita copot-copot satu persatu dengan alasan akar Ibrani. Dengan alasan akar Ibrani. Saya juga pernah terjebak seperti itu, ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah memberitakan kematian Mesias Yeshua itu harus setahun sekali pemberitaannya? Ya, kalau seder Pesak, iya, perintahnya begitu, setahun sekali. Ya, tapi pemberitaan tentang kematian Tuhan itu tidak ada kalimat yang mengatakan harus setahun sekali, tidak ada. Dalam bahasa Ibrani dikatakan sebekol et, kapan saja kamu harus beritakan tentang kematiannya dengan cara melakukan makan roti dan minum anggur. Memang sulit ya. Dulu juga saya agak bingung. Tapi lama-lama saya menemukan bahwa 7 hari raya itu perintah Bapaknya Yeshua. Makan roti dan minum anggur dengan tujuan untuk memberitakan kematiannya, itu adalah perintah Mesias. Yeshua pernah mengatakan, kalau kau mengasihi aku, katanya, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Dan menurut catatan, perintah Yeshua itu ada 1050. Ya, itu ada orang yang mencatat. Perintah Mesias Yeshua itu ada 1050 dan Torah itu ada 613 katanya. Jadi ditambah. Ada yang bilang begitu. Ya, saya sih gak pernah menghitung-hitung, tapi ketika kita tahu bahwa itu perintahnya, ya kita lakukan. Mau setahun sekali, ya silahkan. Berarti memberitakan kematian Tuhan setahun sekali gitu ya. Mau dilakukan setiap bulan, berarti kita memberitakan kematian Tuhan setiap bulan. Tergantung ya, sejauh mana kita ingin memuliakan Bapa di surga, dan kita semua lakukan dengan kasih. Nah, kita akan berhadapan dengan orang-orang yang sekarang makin banyak bertanya tentang Injil yang benar. Kita bisa kaji ulang ya. Injil yang seperti apakah yang kita beritakan dan kita ajarkan. Dan kita harus percaya ketika Injil yang benar itu diberitakan, maka Roh Ha-Elohim itu akan selalu menyertai, meneguhkan berita itu dengan tanda-tanda, dengan kesembuhan ya. Dengan tanda-tanda yang menyertai katanya. Dan setelah orang itu percaya, kita baptis di dalam nama Mesias Yeshua. Karena perintahnya begitu. Baptisan itu di dalam Mesias Yeshua. Karena baptisan itu bergabung dengan kematiannya dan dengan penguburannya dan juga dengan kebangkitannya. Jadi perintah untuk membaptis itu adalah mandat Ibrani. Hebraik mandat. Yang Yeshua sendiri perintahkan
untuk dilakukan sebagai bukti bahwa bahwa orang-orang yang mendengar berita itu bertobat, meninggalkan prinsip-prinsipnya yang salah dan berbalik mengikuti ajaran-ajaran Yesua. Itu tujuan dari baptisan. Kalau kita mungkin sekarang mendengar juga ada istilah baptisan pembaharuan, ya. Itu saya menyebutnya mikveh, ya. Bukan baptisan pertobatan, tapi mikveh. Untuk membaharui komitmen kita, ya, semangat kita di dalam mengasihi Tuhan. Ya, boleh-boleh saja, nggak bisa dilarang, ya. Tapi jangan dijadikan bahwa seolah-olah kalau tidak diberikan pembaptisan ulang sebagai baptisan pembaharuan, maka kamu tidak akan diselamatkan. Tidak ada dalam Injil ajaran seperti itu. Keselamatan itu terjadi karena percaya, bukan karena dibaptis. Ya, bukan karena dibaptis berkali-kali. Saya ini dibaptis 3 kali. Ya. Pertama dibaptis Protestan waktu saya masih bayi, yang kedua dibaptis di gereja Pantekosta tahun 74, dan yang ketiga dibaptis di GBI. Dulu saya nggak ngerti, ya ikutin saja, ya ikuti aja gitu. Tapi setelah saya mengerti, saya mulai menata pengetahuan. Jadi Injil dan pelayanan pemberitaan Injil adalah pelayanan keimaman di dalam Yesua Masya dengan tujuan untuk penyelamatan, supaya orang-orang diselamatkan itu menjadi persembahan dan hidup memuliakan Bapa yang mengutus putranya. Amin. Kita nyanyikan satu pujian. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak